Konsultan Pelayanan Terpadu ini setiap pada subuh kita datang taklim. Tentunya untuk memotivasi kita selama kita menjalankan bisnis kita TBS, wasilah untuk perbaikan ekonomi keluarga. Alhamdulillah kita sudah kehadiran orang yang sangat luar biasa. Beliau adalah guru kita, orang tua kita, dan beliau adalah salah satu pendiri ya panti asuhan dan pondok hafiz Quran yang ada di Bandung. Kemudian beliau pun pendiri Best Farming Center juga, yang boleh disampaikan beliau pun ayah mertua dari Pak Andri Rosadi. Beliau dapat Pak Andri Rosadi ini beliau dapat wasilah atau unikat terus dari beliau. Sudah 3 ambasador. Ya, insya Allah sebentar lagi luxury ambasador ya. Dan apa yang akan beliau sampaikan ini rata-rata ya insya Allah akan berkesan karena beliau selalu mengedepankan apa yang disebut dengan dakwah dan bisnis atau bisnis dan dakwah itu sudah dibolak-balik. Hanya beliau punya akses yaitu para dai ya, para mubalik, dan di sini insya Allah beliau akan memberikan kiat-kiatnya bagaimana caranya kita supaya bisa terus istiqomah berbisnis di PTBS ini dan bisa mendapatkan hasil. Untuk itu waktu dan tempatnya kami persilakan kepada Bapak Ustaz Rahmat Muhammad Yaen. Kami persilakan. Ahlan wa sahlan para pejuang peradaban, para SDM unggulan yang Allah canangkan. Di Al-Quran itu ulul albab disebut sebanyak 16 kali. Jadi para bapak ibu ini termasuk SDM atau ulul albab yang Allah canangkan. Peluang Nabi dan Rasul sudah tidak ada lagi setelah Muhammad. Tapi kalau ulul albab, yaitu SDM unggulan, itu yang Allah canangkan. Makanya kita harus ambil bagian dalam hal itu. Dan juga para khalifah yang Allah canangkan, nama kriteria manusia itu adalah khalifah. Kalau dalam bahasa bisnis jaringan itu adalah leader. Artinya orang yang mengayomi, orang yang mendominasi, orang yang membimbing. Jadi para leader. Para leader semua ini kan udah banyak kan mitranya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah, la haula wala quwwata illa billah, wa ba'd. Allah ta'ala fi kitabih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzabannar. Alhamdulillah, yang sama kita hormati pembimbing atau coach kita atau leader kita dalam pertanian itu Bapak Wawan Usman. Alhamdulillah, Allah pertemukan kami di wadah ini, di sarana ini, di sarana perjuangan PTBS ini. Ini bukan kebetulan ya, tapi memang sudah Allah rencanakan. Beliau juga dulu peserta Pak. Jadi kita ini orang yang berusaha untuk mengakomodir atau mencari bibit-bibit yang potensi bibit unggul. Kalau bahasa pertanian bibit unggul ya Bung Leba, atau memberdayakan potensi. Beliau dulu peserta pelatihan kita. Tapi beliau punya potensi, maka kita hire. Terus pusat minta ya silakan. Bayangkan Pak ya. Jadi konsultan pusat lahir dari sini Pak. Dilahirkan dari sini, dari dekor akademik. Nah itulah karena kita ini dalam bisnis tidak memicingkan mata atau pemahaman kita tentang rezeki, tentang duit, tentang harta itu tidak salah. Kan banyak orang Islam Pak dalam ini. Wah harta, kaya raya, mobilnya apa Pak? Ya Pak, Pajero deh Pak ya. Atau
atau BMW lah mobil. Ya. Ketika datang waktu sholat, nah, dia belokkan mobilnya ke masjid. Nah, kemudian dia sholat, selesai sholat, pergi lagi untuk acara berikutnya karena dia perjalanan, karena dia orang sibuk gitu kan. Kemudian saya dulu tanya tukang sayur yang tempat belanjanya istri saya, tanya kalau ke pasar jam berapa, berangkatnya jam 2 malam untuk belanja sayuran kan. Terus dia jualin itu kan, menjajakan sayurannya. Itu rata-rata katanya johor baru selesai. Tadi dia sholat apa yang ditinggal? Subuh. Kemudian lagi johor juga pasti capek dia tuh, langsung tidur gitu ya Pak ya. 2 sholat udah nggak dikerjakan. Nah padahal dia untungnya paling berapa saat itu saya tanya, 70.000. Yang termasuk terlena dengan harta siapa? Pedagang sayur tadi atau yang punya mobil tadi yang kaya raya? Pahami Pak ya. Jadi yang disebut terlena dengan harta itu dia, bukannya yang kaya raya tadi. Baik, ya, itu sebagai prolog supaya Bapak Ibu jangan disesatkan oleh orang yang pemikiran bahkan ya tadi tuh. Jadi memahami Islamnya dengan sempit, jadi artinya terlena dengan harta itu begitu ya. Padahal tidak demikian. Dan Bapak berada di tempat ini karena kami ini tidak egois Pak. Artinya apa? Kalau mau kaya raya, tambah kaya raya pribadi sendiri, ini Ananda dibikin klaster ini Pak, beli 6 miliar bisa jadi berapa Pak? Bisa jadi Pak ini 100 miliar, bisa jadi di sini. Apalagi ini tanah darat Pak. Tapi tidak menjadikan pembinaan berarti tempat ini. Nah, maka dijadikan tempat pembinaan para kader-kader, para leader SDM unggulan. Nah tentunya semua yang hadir ke sini inginnya sukses dunia, sukses akhirat ya Pak ya? Iya. Bukan hanya sukses dunia. Nah makanya acara kita ini selalu begitu Pak. Jadi walaupun acaranya bisnis, tapi kita ada pengajiannya. Kan kalau di tempat lain ada pengajian, tapinya enggak bisnis. Atau ada bisnis tapi enggak ada pengajian. Di sini dua-duanya Pak, karena harus imbang. Karena keinginan kita di dunia kaya raya, di akhirat masuk surga gitu. Doanya itu Robbana atina Di dunia hasanah. Nah, yaitu terjemahan bebasnya itu, di dunia kaya raya, di akhirat masuk surga. Karena saya punya kuadran SS. Kuadran SS. Senang dunia, senang akhirat. Kemudian senang akhirat, susah dunia. Artinya di dunia kaya raya, di akhirat masuk surat. Kemudian susah, terbalik ya, senang ya susah dunia, senang akhirat. Di dunia susah, udah prospeknya bukan main, berbagai macam cara gitu. Allah takdirkan, Allah uji dia dengan kesabaran supaya sabar. Nah, akhirnya apa? Nggak berhasil sampai meninggal. Tapi karena dia taat, masuk surga. Itu susah dunia, senang akhirat. Kemudian senang dunia, susah akhirat. Wah, di dunianya dia luxury sampai berkali-kali. Tapi dia tidak taat gitu, tidak mengeluarkan zakatnya, ya apa udah gitu ya. Nah, ada yang udah luxury belum? Ya, belum menuju ya. OTW. Nah, kemudian yang terakhir, susah dunia, susah akhirat. Waduh, ini parah banget ini. Susah, ya, nggak ikut gabung kita ya Pak ya. Nah, nggak taat, akhirnya. Nah, kita inginnya semuanya yang ideal tentunya. Karena hidup itu kita harus berusaha yang terbaik. Nama perusahaan kita akhirnya artinya apa Pak? Terbaik. Baik, lebih baik, terbaik. Nah, itu kalimat ter. Kalau dalam bahasa Arab namanya ahsanu amala. Ahsan, terbaik. Best tadi itu Pak. Jadi amal yang terbaik.
Kalau baru baik antara lebih baik, ambil yang lebih baik. Kalau antara yang lebih baik dan yang terbaik, ambil yang terbaik. Nah, kita di sini belajar untuk menjadi yang terbaik. Baik. Di Al-Quran ada dua kalimat SDM unggulan, yaitu yang selalu zikir dan fikir. Makanya ini disebut majelis zikir dan fikir. Ada dannya, Pak. Bapak sering dengar cuma kalimat majelis Zikir. zikir. Nah, ini aja berarti, Pak. Jadi baru separuh tuh, Pak. Baru setengah gitu ya, Pak. Makanya di kita majelis zikir dan fikir. Itulah ulul albab yang Allah canangkan. Jadi hati kita selalu terpaut kepada Allah, otak kita manfaatkan, kita berdayakan dengan sebaik-baik. Ya, putar otak sampai kita mendapatkan ilham baik. Karena apa? Paham? Nah, ya, untuk melaksanakan itu supaya lebih apa? Lebih baik atau terlaksana. Koruptor dikasih ilham nggak, Pak?